Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firdananda. Siang ini kami menyajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara, satu unit kendaraan sedan tiba di markas Komando Distrik Militer 1625 Ngada pada Senin 30 Mei. Sedan BMW berwarna hitam ini direncanakan akan digunakan oleh Presiden Joko Widodo selama melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Ngada pada Rabu 1 Juni mendatang. Kendaraan sedan Presiden diangkut dengan kendaraan tronton bernomor polisi L9733UY di bawah kawalan petugas dari Satuan Polisi Militer. Informasi yang lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Patrianus Meo Jawa yang akan melaporkannya. Silakan rekan Patrianus. Baik, terima kasih rekan Firda dan Tribuner semua. Dapat kami informasikan dari Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa benar saat ini satu unit kendaraan sedan berwarna hitam yang direncanakan akan digunakan oleh Presiden Republik Indonesia selama melakukan kunjungan kerja ke Pulau Flores, terutama di Kabupaten Ende dan Kabupaten Ngada, memang telah tiba di markas Komando Distrik Militer 1625 Ngada pada sore kemarin, hari Senin tanggal 30 Mei tahun 2022. Nah, Firda dan Tribuners, Presiden Jokowi akan direncanakan akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ngada ke 3 titik utama sesuai dengan informasi yang kami peroleh, bahwa titik pertama Presiden akan mengunjungi Pasar Bobou yang ada di jantung kota Bajawa. Di Pasar Bobou, Presiden berencana akan membagi-bagikan sembako kepada para pedagang. Sementara di titik kedua, Presiden akan berkunjung ke kampus bambu di Turetogo, di Kecamatan Golewa. Dan terakhir, Presiden akan bersilaturahmi dengan Bupati Ngada, Bapak Andreas Paru di rumah jabatan Bupati. Nah, Firda dan pemirsa semua, saat ini kendaraan sedan berwarna hitam saat ini telah terparkir di dalam markas Komando Distrik Militer 1625 Ngada dan dikawal oleh aparat keamanan dari unsur TNI, Polri maupun dari polisi militer. Nah, siang tadi kami informasikan bahwa sejumlah titik yang akan dikunjungi oleh Presiden, terutama di Pasar Bobo dan beberapa titik lain, telah dilakukan sterilisasi oleh aparat keamanan. Di sejumlah titik saat ini di Kabupaten Ngada telah ditempati oleh sejumlah personil TNI Polri untuk menjaga keamanan. Nah, Firda dari Kabupaten Ngada, sekian laporan dari saya. Ya baik, terima kasih rekan Patrianus dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara Kepala Staf TNI Angkatan Darat KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman bersama Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dan Wakil Wali Kota Bogor Dedi Arahim melakukan kunjungan ke Pasar Anyar Kota Bogor pada Senin 30 Mei sore. Kunjungan tersebut dilakukan untuk monitoring toko-toko yang menjual minyak goreng dan monitoring penjualan di harga eceran tertinggi atau HET. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Rahmat Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Ya, baik rekan Firda, terima kasih dapat kami jelaskan bahwasanya kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman ke Pasar Anyar Bogor pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 itu untuk melakukan monitoring terhadap harga eceran tertinggi minyak goreng yang saat ini diketahui sudah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 14.000 per liter atau 15.500 per kilogramnya. Selain untuk melakukan monitoring ke sejumlah pedagang ataupun distributor minyak goreng di Pasar Anyar Bogor, Jenderal Dudung bersama Kapolresta atau dalam hal ini Kepala Satuan Tugas Pengendalian Harga Minyak Goreng Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, kemudian beserta Wakil Wali Kota Dedi Arahim untuk memberikan penghargaan kepada salah satu distributor atau agen penjual minyak goreng di Pasar Anyar Kota Bogor. Penghargaan tersebut diberikan karena agen tersebut sudah menjual harga minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat saat
ini. Kemudian dapat kami jelaskan juga bahwasanya selain memberikan penghargaan dan memonitoring harga minyak goreng, Jenderal Dudung tersebut sempat terpantau memasuki areal dalam Pasar Anyar, Kota Bogor bersama Kasatgas ataupun Kapolresta Bogor Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Dedi Arahim. Di dalam pasar tersebut, Jenderal Dudung bersama jajaran lainnya mengecek beberapa penjual minyak goreng yang untuk mengetahui penjualan minyak gorengnya apakah sudah sesuai dengan head ataupun masih di atas harga eceran tertinggi. Dan dalam hasil pantauan singkatnya tersebut, bahwasanya telah ditemukan beberapa penjual minyak goreng yang masih menjual minyak goreng di atas harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan. Nah, dari hasil tinjauan singkatnya tersebut, Jenderal Dudung meminta untuk pemerintah Kota Bogor ataupun Satgas Pengendalian Harga Minyak Goreng Kota Bogor untuk terus memonitoring para pedagang minyak goreng, baik tingkat eceran sampai ke tingkat distributor untuk mencari akar permasalahan disparitas perbedaan harga antara pedagang satu dengan pedagang yang lainnya. Kemudian kami pun mendapatkan tambahan data dari Kepala Satuan Tugas Pengendalian Harga Minyak Goreng ataupun dalam hal ini Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. Pihaknya sudah melakukan operasi pengendalian harga minyak goreng ini dalam beberapa hari belakang. Nah, dari hasil operasi tersebut di sejumlah pasar, memang ditemukan puluhan pedagang minyak goreng baik eceran maupun distributor yang masih menjual harga maksud kami masih menjual minyak goreng dengan harga eceran di atas harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan, yakni 14.000 per liter atau 15.500 per kilogramnya. Nah, dari hasil operasi ini pun pihak Polresta Bogor Kota ataupun Satgas Pengendalian Harga Minyak Goreng sudah melakukan inovatif dengan menempelkan stiker berwarna. Adapun stiker berwarna merah itu penjual tersebut masih di atas penjualan high-tech, kemudian stiker kuning dan stiker hijau. Artinya stiker hijau itu sudah sesuai dengan head yang ditentukan. Nah, dalam hasil operasi yang kami ketahui ini sudah dilakukan selama 4 hari ini, Satgas Pengadilan Harga Minyak Goreng sudah berhasil menekan disparitas harga antara pedagang satu dengan pedagang yang lainnya. Nah, saat ini dari puluhan ataupun sekitar 48 pedagang minyak goreng di sejumlah pasar Kota Bogor, saat ini tersisa 10 penjual minyak goreng yang masih menjual minyak goreng di atas harga eceran tertinggi. Namun diakui oleh Susatyo bahwasannya pihaknya terus melakukan monitoring untuk menstabilkan harga ataupun menyamaratakan penjualan harga minyak goreng sesuai dengan head yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bogor, sehingga di sejumlah pasar Kota Bogor penjualan harga minyak goreng tersebut rata dan bisa membuat kenyamanan kepada masyarakat Kota Bogor yang ingin berbelanja minyak goreng. Begitu Firda laporan dari kami. Ya, baik. Terima kasih rekan Rahman Hidayat dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Berikut liputannya untuk Anda. Toko-toko yang menjual minyak goreng sesuai arahan Bapak Menko Marves bahwa untuk HET ini betul-betul ditekan karena jangan sampai ini nanti berdampak kepada para konsumen, terutama harga eceran tertinggi. Kita tadi sudah melihat ada toko yang memang sesuai dengan harga eceran tertinggi. Jadi di toko ini ada dijual per liternya 15.500 ya. Dan tetapi di bawah masih ada harga per kilonya. Jadi harga di bawah tadi masih 17.000. Ya, memang kita analisa rupanya memang harga dari distributornya bervariasi. Ada yang masih mahal dan ada yang sudah sesuai dengan standar. Nah, saya sampaikan kepada seluruh jajaran TNI Polri, termasuk pemerintah daerah, ini hadir wakil wali kota juga,
untuk tetap kita sesuai dengan HET dan cari temukan kalau misalnya ada agen-agen atau distributor yang nakal mencoba menaikkan harga pada kesempatan saat situasi seperti ini. Ini saya tekankan kepada seluruh jajaran, khususnya di Jawa Bali, agar sidak dengan polisian sehingga harga eceran tertinggi betul-betul bisa kembali normal. Karena ini nanti akan berdampak kepada masyarakat. Saya itu saja yang ingin saya sampaikan. Tadi saya sampaikan sudah dipasangkan stiker. Kalau yang sudah merah kemudian sudah sesuai dengan HET kita turunkan, kemudian kita pasang stiker warna kuning. Dan kalau lebih rendah lagi itu kita kasih warna hijau. Ini kreatif yang cukup baik. Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo atau yang kerap disapa Eko Patrio mengungkapkan pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dengan Ketua DPD 1 Partai Golkar DKI Ahmed Zaki Iskandar dan PLT. Ketua DPW PPP 3 DKI Jakarta Farhan Hasan pada hari Senin 30 Mei bertujuan untuk membicarakan hal yang perlu dirapatkan terkait kebijakan dan program yang nantinya menjadi dampak baik bagi masyarakat Jakarta. Selain itu, pertemuan ini dirasa Eko perlu dilakukan, mengingat di Koalisi Indonesia Bersatu memiliki 3 latar partai yang sebelumnya berbeda. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Randy Rutama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Randy. Baik, rekan Firda, terima kasih. Ya, Tribuners, Koalisi Indonesia Bersatu atau yang biasa dikenal dengan KIB merupakan koalisi yang diisi dari ketiga partai, yakni dari P3, PAN, dan juga Golkar, di mana tepat hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, yang berlokasi di Jalan Komando Jakarta Timur, di mana saat itu Koalisi Indonesia Bersatu mengadakan pertemuan yang menurut salah satu jajaran yakni Eko dari PAN menyebutkan bahwa pertemuan ini didasari atas menyatukan visi dan misi dari ketiga partai. Ia juga menjelaskan hal itu perlu dilakukan mengingat tiga partai tersebut pada sebelumnya sebelum melakukan koalisi mereka memiliki visi misi yang berbeda. Di mana saat pertemuan kemarin pertemuan itu dilakukan dengan tujuan menyatukan visi dan misi, terutama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Jakarta. Selain itu, pertemuan ini juga dihadiri dari beberapa jajaran lainnya, tidak hanya dari Partai PAN saja, melainkan juga dari Partai Golkar dan juga P3. Ya, pertemuan ini berlangsung cukup lama, yakni dimulai dari sekitar 15.30 waktu Indonesia Barat dan berakhir sekitar pukul lebih kurang 18.30 waktu Indonesia Barat. Ya, pertemuan tersebut juga selain merapatkan program kerja dan menyatukan visi dan misi dari ketiga partai, Eko selaku dari PAN juga menjelaskan pertemuan ini juga melibatkan pertemuan halal bihalal dari ketiga partai, yang dimana di akhir di pertemuan mereka juga diisi dengan agenda buka bersama dan aktivitas sholat maghrib berjamaah. Mungkin itu saja, Firda, yang bisa saya sampaikan. Ya baik, terima kasih rekan Randy dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kami Koalisi Indonesia Bersatu atau yang disebut juga dengan KIB dari DKI Jakarta melengkapi pernyataan dari ketum kami masing-masing. DKI Jakarta menyikapi pertemuan para ketua kami, dan alhamdulillah juga sudah hadir di sini ya sesuai dengan KIB DPW DKI Jakarta sudah ada masing-masing ketuanya.
Sebelah kanan saya ini dari Golkar, yaitu Bang Jaki, mungkin nanti bisa menambahkan saya. Lalu juga saya Eko Patrio dari PAN, dan ini Mas Farhan dari P3. Nah, apa sih yang diobrolin hari ini? Tentunya adalah pertama, menebalkan keputusan-keputusan yang sudah dilakukan oleh ketua umum kami masing-masing. Yang kedua adalah program-program atau kaitan dengan keinginan-keinginan ketum kami juga tentunya sudah kami obrolkan, bahwa bagaimana caranya bahwa ini koalisi adalah wadah untuk memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat Jakarta gitu. Dan yang ketiga tentunya adalah bagaimana juga koalisi ini berharap menjadi tempat rumahnya para pemimpin-pemimpin di negara ini, atau pemimpin yang ingin memimpin Jakarta, kami persilakan juga untuk gabung di kami, tapi dengan syarat adalah memberikan kontribusi baik untuk masyarakat Jakarta. Terbukti menerima suap jabatan mantan Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial, kini divonis 4 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Medan pada Senin 30 Mei. Majelis Hakim yang diketuai Eli Warti menyatakan mantan orang nomor 1 di Tanjung Balai itu terbukti bersalah menerima suap 100 juta rupiah dari mantan Sekretaris Desa Tanjung Balai Yusmada. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Gita yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gita. Ya, Firda dan Tribunus, dapat diinformasikan bahwa mantan Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial untuk kedua kalinya menjalani sidang vonis terkait tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan. Dalam perkara ini, Syahrial diadili karena terbukti menerima suap jabatan sebesar 100 juta rupiah dari mantan Sekretaris Daerah Tanjung Balai, Yusmada. Dalam atas perbuatannya tersebut, Majelis Hakim yang diketuai Eli Warti kemudian menghukum Syahrial dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda 200 juta, subsidi 3 bulan kurungan. Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga menghukum Syahrial dengan pidana tambahan, yakni pencabutan hak pilih selama 2 tahun. Majelis Hakim dalam amarnya menuturkan adapun hal yang memberatkan perbuatan terdakwa Syahrial tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, sebab terdakwa Syahrial sudah 2 kali di sidang perkara korupsi di Pengadilan Negeri Medan. Sementara hal yang meringankan, terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya. Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga menolak justice kolaborator yang diajukan oleh terdakwa Syahrial melalui penasihat hukumnya. Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa Syahrial ini telah memenuhi unsur bersalah sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Usai sidang, tim Jaksa Penuntut Umum KPK Zainal Abidin menilai bahwa vonis majelis hakim tersebut sudah memenuhi 2/3 dari tuntutan jaksa, yang mana sebelumnya JPU KPK telah menuntut terdakwa Syahrial dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, denda 200 juta dan subsidi 4 bulan kurungan. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum dari KPK juga menuntut supaya terdakwa Syahrial dicabut hak pilihnya selama 3 tahun. Atas putusan tersebut, lantas JPU KPK belum dapat menentukan sikap apakah akan mengajukan banding ataupun terima dengan putusan tersebut. Namun dikatakan jaksa bahwa apabila nantinya terdakwa merasa keberatan dan akan mengajukan banding atas putusan tersebut, maka tim JPU KPK akan sama juga mengajukan banding atas putusan tersebut. Perlu diinformasikan juga bahwa ini kali keduanya mantan Wali Kota Tanjung Balai diadili terkait perkara korupsi. Yang mana yang pertama pada saat itu terdakwa Syahrial diadili karena terbukti melakukan suap dengan penyidik KPK Stepanus Robin Parjuju, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan kemudian menjatuhkan terdakwa Syahrial dengan pidana penjara selama 2 tahun. Atas putusan tersebut, Muhammad Syahrial tidak mengajukan banding dan menerima putusan tersebut, sehingga status terdakwa Syahrial saat ini yakni narapidana tindak pidana korupsi. Demikian, Firda.
Ya baik, terima kasih rekan kita dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan kita dari Jaksa Penuntut Umum KPK Zainal Abidin. Berikut liputannya untuk Anda. Terhadap amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan yang telah menjatuhkan putusan atas perkara terdakwa M. Syahrial Wali Kota Tanjung Balai, dari kami penuntut umum KPK, kami menilai putusan tersebut sudah memenuhi 2/3 daripada tuntutan kami sebelumnya yang telah kami bacakan sebelumnya, dan sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat karena sudah sesuai seluruh pertimbangan, seluruh analisa yuridis yang kami kemukakan dalam surat tuntutan diambil alih oleh hakim, oleh majelis hakim semua, dan dituangkan dalam amar putusan. Jadi tidak akan banding atau kita lihat karena ada masalah, ini ada masa berpikir-pikir 7 hari. Kita lihat apakah terdakwa dan penasihat hukum akan mengajukan banding atau tidak. Apabila terdakwa dan penasihat hukum mengajukan banding, maka kita juga akan banding. dendanya udah pas 200 juta? Denda 200 juta rupiah. Sesuai dengan ini kita? Iya, 200 juta rupiah. Jadi kita lihat sebelumnya berapa, Bang? 4 tahun 6 bulan. Dari kami 4 tahun 6 bulan dan denda sama 200 juta rupiah. Benar. Ya kami sangat mengapresiasi ya. Kami sangat mengapresiasi putusan majelis hakim terhadap perkara ini. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kami sangat mengapresiasi putusan majelis hakim dalam perkara ini karena seluruh pertimbangan hukum, fakta hukum yang kami uraikan di dalam analisa yuridis kami semua diambil alih oleh majelis hakim dalam menjatuhkan amar putusan dalam perkara ini. Begitu. Karops Polda Metro Jaya, Kombes Marsudianto melakukan tinjauan ke sirkuit Formula E pada Senin 30 Mei sekira pukul 4 sore. Kunjungan Marsudianto itu ditemani oleh Vice Managing Director Organizing Komite Formula E Jakarta, Gunung Kartiko, dan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomoyogo. Pada kesempatan itu, Marsudianto melakukan pengecekan persiapan keamanan jelang balapan Formula E. Salah satu tujuan kedatangan jajaran kepolisian ini untuk mempersiapkan keamanan Presiden Joko Widodo yang diperkirakan akan menghadiri ajang balapan Formula E ini. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Rifki Ibnu Masih yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rifki. Terima kasih Firda dan Tribuners. Diinformasikan dari sirkuit Formula E Ancol Pademangan Jakarta Utara bahwasanya Senin kemarin pada tanggal 30/5/2022 jajaran kepolisian dari Polda Metro Jaya menadakan kunjungan di sirkuit Formula E Ancol Pademangan Jakarta Utara. Kedatangan jajaran kepolisian ini untuk memastikan keamanan jelang balapan Formula E yang akan dilaksanakan pada Sabtu 4 Juni 2022. Dari keterangan yang saya dapatkan di lapangan, menurut keterangan dari Ops Polda Metro Jaya Kombes Marsudianto bahwasanya nanti ketika jelang balapan jalan yang menuju ke arah Ancol dari trainer. Halo. Ya, silakan dilanjutkan rekan Rifki. Ya. Dan perlu diketahui Tribuners sekalian bahwasanya ajang balapan Formula E pada Sabtu 4 Juni 2022 sudah pihak panitia mengkonfirmasi bahwasanya persiapan sudah 90%. Artinya balapan yang akan dilaksanakan pada 4 Juni mendatang sudah siap dilaksanakan. Selain itu, penjualan tiket di sirkuit Formula E juga sudah 90% habis. Namun bagi Tribuners yang ingin menyaksikan langsung balapan Formula E di sirkuit Ancol dapat membeli tiket di luar sirkuit. Artinya di spot-spot tertentu di wisata Ancol akan disediakan layar lebar sehingga para penonton Formula E dapat menyaksikannya melalui layar tersebut. Selanjutnya, Vice Managing Director Organizing Komite Formula E Jakarta Gunung Kartiko menegaskan terkait dengan robohnya tribun yang ada di salah satu tribun penonton sudah diperbaiki. Meskipun perbaikan
akan memakan selama 3 hari. Namun Gunung memastikan sebelum balapan dimulai tersebut akan sepenuhnya selesai. Dan untuk kehadiran Presiden sendiri diberitahukan bahwasanya Presiden akan menempati tempat VIP yang memang sudah dipersiapkan oleh pihak panitia. Dan bagi sahabat Tribuners yang ingin menyaksikan Formula E datang langsung ke Jakarta, segera membeli tiket Formula E sebelum Jumat 3 Juni 2022 karena pagelaran yang akan dilaksanakan tanggal 4 untuk pembelian tiket akan berakhir pada Jumat sebelumnya. Pada hari Jumat pula untuk pertama kalinya pembalap Formula E akan uji coba sirkuit. Demikian laporan saya dari sirkuit Formula E di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Terima kasih Firda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com, Rifki melaporkan langsung dari sana. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Karops Polda Metro Jaya Kombes Marsudianto dan juga Vice Managing Director Organizing Komite Formula E Jakarta Gunung Kartiko. Berikut liputannya untuk Anda. Jelaskan Pak, apa yang dilakukan Pak? Ya, terima kasih. Sore hari ini kami beserta Polda, ada Pak Dilantas, ada Pak Dirintelkam, saya sendiri Karops, beserta pengelola di sini nanti. Kami mengunjungi lokasi untuk Formula E. Kita lihat dari sisi untuk proses masuknya penonton, kemudian nanti penontonnya masuk ke dalam, hingga nanti kembalinya lagi. Kemudian berkaitan pengamanan juga, itu juga menjadi concern kami untuk menjamin bahwa kegiatan Formula E besok bisa berjalan lancar. Kami sudah menyiapkan personil sebanyak 1.700 untuk pengamanan, terutama yang di ring 2. Ya, kami tidak melakukan pengamanan di dalam karena nanti sudah ada satpam yang sudah disiapkan dari mereka, dari SDA. Kemudian keterlibatan dari TNI nanti berkaitan untuk pengamanan presiden saja. Oke. Ya, seperti itu nanti pelaksanaannya. Berarti Presiden dijadwalkan nanti hadir gitu Pak? Insya Allah nanti hadir, karena dari Pas Pampres juga sudah ada melakukan pengecekan di sini, kemudian disiapkan juga kasih untuk VIP. Kalau untuk pengalihan arus yang menuju ke sini dan mungkin pengalihan arus jalur VIP-nya gitu Pak, untuk VIP seperti apa Pak? Nanti pada saat 1 jam sebelum Presiden hadir, nanti untuk kendaraan-kendaraan besar, terutama kontainer dan sebagainya, kita akan hentikan. Sampai Presiden nanti selesai dari sini, kegiatan ada di sini, baru kita buka kembali untuk kegiatan itu. Hanya sementara waktu saja. Berarti ya, kalau pengalihan arus untuk masyarakat di depan Ancol, apakah ada Pak? Nanti sudah diatur ya. Untuk masyarakat yang akan ke sini ke Ancol ya sudah ada sendiri. Yang mau nonton juga semua disiapkan di G-Expo untuk parkirnya. Kemudian disiapkan bus untuk yang mengangkut penonton yang ada ke sini. Ini update. Oke. Udah semua tuh. Yuk. Ya. Oke, update hari ini kita masih berlanjut dengan yang kemarin kita jalankan ya. Jadi infrastruktur sudah siap semua. Kemudian kemarin perbaikan atap yang salah satu grandstand itu juga sedang dilakukan perbaikan sekarang. Targetnya kemarin saya sampaikan di hari Rabu atau Kamis akan selesai semua. Kemudian barang-barang sudah masuk semua. Sebagian yang dari JIS sudah dipindah ke sini. Ditargetkan nanti hari Kamis para pebalap datang ya. Kemudian hari Kamis sore akan ada foto bersama di Monas, dan hari Jumat itu akan ada shakedown, jadi para pembalap akan mencoba track pertama kali, dan free trial dan kualifikasi termasuk babak finalnya, racingnya akan dilakukan di hari Sabtu. Pak, ada antisipasi nggak sih Pak untuk kedepannya? Pak, kan kita tahu ini cuacanya lagi tidak menentu nih ya, khususnya di Jakarta sendiri. Dari pihak panitia ada antisipasi nggak Pak? Pencarian Emeril Han Mumtaz atau Eril di Sungai Are, Kota Bern, Swiss terus dilakukan para aparat kepolisian pada hari ke-6 pencarian, yakni pada Selasa 31 Mei. Pada Senin 30 Mei pagi, orang tua Eril, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga Atalia Praratya, ditemani Duta Besar Mulyaman Hadad, mereka mengunjungi Wali Kota Bern, Alex Van, yang menyampaikan simpati yang mendalam kepada orang tua Eril. Untuk mengetahui bagaimana update terkini pencarian dari Eril,
Saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jabar, ada Syarif Abdul Salam yang akan melaporkannya. Silakan rekan Syarif. Ya, selamat siang rekan Frida dan Tribunas. Sekarang hari ke-6 pencarian Emeril Khan Mumtaz atau yang akrab dipanggil Eril. Beliau adalah putra sulung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan hari ke-6 ini tampaknya akan melanjutkan pencarian hari-hari sebelumnya, di mana hari ke-5 itu pencarian dilaksanakan di antara kawasan Eichholz dan Wollensee. Kemudian difokuskan juga di 2 pintu air di Sungai Are, Kota Bern, yaitu di Schwellen-Metteli dan Engelhalde. Kemudian pada kesempatan kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ditemani oleh Duta Besar Indonesia untuk Swiss, yaitu Bapak Mulyaman Haddad. Kemudian dapat juga kunjungan dari Wali Kota Bern, yaitu Alec van Gravenried, dan yang istimewanya tentunya ada juga ada saat itu pria yang waktu kejadian itu sempat menolong dua korban lainnya, yaitu keluarga dan teman dari Emeril Khan. Dia adalah Bapak Hendrik, dia yang mengangkat atau menyelamatkan keluarga Emeril Khan ini. Kemudian pencarian hari ini akan terus berlangsung di Sungai Are, dan seperti kemarin ya, Ridwan Kamil yang topik ini sempat menjadi hangat gitu, karena Ridwan Kamil akhirnya mengupdate postingan di Instagramnya, dan ini mendapat reaksi dari netizen. Beliau mengunggah tulisan terima kasih atas doa-doanya karena pencarian Emeril Khan masih terus dilakukan. Beliau pun bahkan mengganti profile picture yang tadinya wajahnya tersenyum, sekarang jadi tampak lebih syahdu ya, memperlihatkan bagian mihrab dari masjid rancangannya sendiri, yaitu masjid di Kota Baru Parahyangan Al-Irsyad. Hal serupa pun dilakukan oleh sang istri dari Ridwan Kamil, yaitu Atalia Praratya, yang juga mengganti profile picture-nya dengan yang bersama Eril tersebut. Kemarin di Bandung sendiri dilakukan doa bersama, dihadiri oleh kedua nenek Eril, dan itu dilaksanakan di Gedung Pakuan yang merupakan rumah dinas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Semua ASN pun datang ke sana dan untuk berdoa bersama. Di situ hadir juga Pak Wakil Gubernur Jawa Barat Uruzanul Hulum yang sekarang bertugas menjadi pelaksana harian Gubernur Jawa Barat sampai tanggal 4 Juni nanti, sesuai dengan arahan dari atau izin dari Menteri Dalam Negeri, karena Ridwan Kamil sendiri tengah menjalani izinnya yang telah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pencarian putra sulungnya tersebut. Oke, demikian Firda laporan dari Bandung. Ya baik, terima kasih rekan Syarif Abdul Salam atas laporan Anda mengenai update pencarian Emeril Khan Mumtaz, putra sulung dari Ridwan Kamil. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi stasiun peralihan akhir sampah di Kabupaten Serang, Banten. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga mengatakan keempat tersangka yakni berinisial SBP, TM, AH, dan juga TE. Diketahui bahwa SBP merupakan mantan Kadis LH Pemkab Serang dan TM 47 tahun selaku Kabid Sampah dan Taman Dinas Lingkungan Hidup selaku PPK. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tajudin. Baik rekan Firda dan Tribuners, perlu diketahui bahwa Ditreskrim Sus Polda Banten telah menahan 4 orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi stasiun peralihan akhir atau SPA di Kabupaten Serang.
untuk kasus SPA sampah ini ada 4 tersangka yang telah ditahan oleh Ditreskrim Suspolda Banten, di mana diantaranya yaitu SBP alias Budi yang diketahui merupakan mantan Kadis LH Kabupaten Serang, kemudian TM alias Toto yang merupakan Kabid Sampah dan Taman Dinas LH Kabupaten Serang, kemudian ada AH alias Asep selaku Camat Petir, dan juga ada TE alias Toton yang juga merupakan selaku Kepala Desa Negara Padang. Kabid Humas Polda Banten mengatakan bahwa keempat tersangka tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi untuk SPA sampah di Kabupaten Serang, di mana untuk modus para tersangka tersebut mereka telah melakukan tindakannya dengan memalsukan SK Bupati Serang berkaitan dengan pengadaan lahan SPA sampah di Kabupaten Serang. Kemudian selain itu SK tersebut dipalsukan oleh para tersangka ini, di mana untuk SK Bupati tersebut untuk SPA sampah di Kabupaten Serang yang berawal di Desa Pekanbaru kemudian dipindahkan di Desa Negara Padang, di mana ketika perpindahan tersebut menggunakan SK Bupati yang sama yang dipalsukan oleh para tersangka. Kemudian berdasarkan hasil penyidikan sendiri, dari tanah seluas 2.561 meter ini, Pemkab Serang telah membayarkan sekitar 526.000 per meter, sedangkan total keseluruhannya mencapai sekitar 1,3 miliar, di mana para tersangka ini membeli tanah dari si pemilik lahan hanya senilai sekitar 330 juta, sedangkan Pemkab Serang membayarkan biaya sekitar 1,3 miliar lebih, sehingga kerugian negara dalam kasus korupsi ini mencapai sekitar 1 miliar yang diakibatkan oleh kasus pengadaan sampah tersebut. Kemudian selain itu juga para anggota sindikat tersangka ini mereka tidak melibatkan dalam tahap sosialisasi terhadap pemilik lahan, di mana mereka hanya menampilkan penandatanganan peralihan hak atas bidang tanah atau SHM di kantor desa dan di kantor kecamatan, sehingga pemilik lahan sendiri tidak mengetahui hal itu, dan semuanya itu dikoordinir semua oleh para tersangka. Atas perbuatannya para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1, junto pasal 3, junto pasal 12 huruf I UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana minimal 4 tahun sampai dengan 20 tahun penjara, dan juga denda sekitar 200 sampai dengan 1 miliar rupiah, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Tajudin dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrim Suspolda Banten, Kompol Doni Satria Wicaksono. Berikut liputannya untuk Anda. Sementara yang terlibat seperti yang saya sampaikan tadi, itu baru 4 tersangka ini. Apabila nanti dari keterangan 4 tersangka tersebut atau dari hasil persidangan ada bukti-bukti baru, kita melakukan tindakan lanjut. Kalau oknum ini dari perangkat desa, dinas, atau dari sipil, atau 4 tersangka ini? Gimana? Yang 4 tersangka ini dari mana? Dari dinas, LH? Ada dari mantan kepala dinas, kemudian dari kabit sampahnya, kemudian ada dari camatnya, camat petir, maupun dari kepala desa Negara Padang. Berarti 2 dari dinas LH, 1 pihak kecamatan, 1 kelurahan? Betul. Kalau untuk peran dari camat dan kepala desa sendiri seperti apa? Sementara ini yang paling banyak perannya, ini selain dari sindikasi semuanya ya, keterlibatan seluruhnya, yang paling dominan untuk melakukan pengecekan, tahulan dan sebagainya itu ada di kepala desa. Sementara untuk camat ini hanya mengesahkan saja, hanya mengetahui, sehingga termasuk dia mendapatkan bagiannya. Kalau menggelembungkan harga, iya, itu secara bersama-sama. Kalau barang bukti uang ini disita dari mana, dan bisa disampaikan? Dari seluruhnya. Jadi kami menyita senilai 300 juta ini dari seluruh tersangka tersebut yang telah dikumpulkan. Uang transaksi atau uang suap atau uang apa, Dan? Uang dari hasil kejahatan tersebut. Kalau uang yang digunakan untuk apa mereka menggunakan uang?
Ratusan knalpot racing dimusnahkan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bulukumba pada Senin 30 Mei. Ratusan knalpot tersebut merupakan hasil operasi Satlantas Polres Bulukumba sejak sebelum Ramadan 1443 Hijriah lalu. Pemusnahan tersebut dilakukan di pelataran kantor Satlantas Polres Bulukumba yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bulukumba AKBP Suryono Rido Murtejo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Firky Arisandi akan melaporkannya. Silakan rekan Firky. Ya baik, Firda dan Tribuners. Jadi suara bising akibat knalpot brong telah lama dikeluhkan oleh warga di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dan itu kemudian membuat polisi melakukan operasi, khususnya menindak kendaraan yang menggunakan knalpot di luar dari standar ini. Dan berdasarkan hasil penindakan polisi sejak menjelang Ramadan 1443 Hijriah kemarin, Firda dan Tribuners, polisi berhasil mengamankan sekitar 200 knalpot di luar standar atau knalpot brong atau knalpot racing. Dan kemudian dimusnahkan oleh pihak Satlantas Polres Bulukumba Senin 30 Mei 2022 kemarin. Jadi proses pemusnahannya ini dilakukan menggunakan gerinda, kemudian memotong bagian knalpot yang telah ditahan tersebut. Dan knalpot ini kemudian setelah itu dipotong sehingga tidak bisa digunakan lagi. Berdasarkan keterangan dari Kapolres Bulukumba Bapak AKBP Suryono Rido Murtejo, pemusnahan knalpot brong ini diharapkan dapat menekan jumlah kendaraan yang selama ini banyak mengganggu masyarakat, dan ini juga diharapkan agar kesadaran masyarakat yang selama ini menggunakan knalpot brong ini untuk tidak menggunakannya lagi, karena tindakan akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian jika misalnya ditemukan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang menggunakan knalpot brong ini. Seperti itu, Firda dan Tribuners. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Bulukumba AKBP Suryono Rido Murtejo. Berikut liputannya untuk Anda. Sama-sama menyaksikan pemusnahan barang bukti knalpot yang non standar yang sama-sama kita rasakan sangat mengganggu masyarakat. Jadi kami dari Polres Bulukumba selama 2 bulan ini, sejak sebelum bulan puasa, banyak melakukan penertiban khususnya kepada kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot yang tidak standar, yang kita rasakan bersama sangat mengganggu masyarakat Bulukumba. Ini termasuk knalpot para geng-geng motor itu, Pak, ya? Semua knalpot, jadi beli pribadi atau bagaimana motor yang menggunakan knalpot non standar yang mengganggu kebisingannya kepada masyarakat, kita adakan penertiban, dan kemudian barang buktinya hari ini kita lihat bersama ada sekitar kurang lebih 200 kita laksanakan pemusnahan. Nanti ke depannya bagaimana? Jejak penyebaran uang palsu atau UPAL di Malinau ditemukan di Kecamatan Malinau Kota. Penjajah atau pedagang kaki lima di Malinau Kota menerima 3 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dari pembeli pada Sabtu 28 Mei siang. Kasus tersebut rupanya telah tercium oleh polisi dari Satuan Reserse Kriminal Polres Malinau sejak Maret 2022 lalu. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Muhammad Supri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Supri.
Baik, untuk kasus penyebaran uang palsu di Kabupaten Malino sebelumnya memang sempat beredar di grup-grup sosial media di mana pedagang kaki lima di daerah Malino Kota menerima 3 lembar uang yang diduga palsu di wilayah sekitar ibu kota Kabupaten Malino. Pada saat itu pedagang kaki lima di Jalan Pusat Pemerintahan atau tepatnya di Jalan Intimung menjadi korban. Hasil daripada temuan tersebut, polisi rupanya telah memeriksa perkara ini sejak bulan Maret 2022 lalu atau sebelum bulan Ramadan 1443 Hijriah. Dan saat ini tepatnya pada hari Minggu 29 Mei 2022, Polres Malino mengamankan 2 terduga pelaku yang diduga merupakan dalang ataupun sekaligus pembuat uang palsu yang beredar di Kabupaten Malino. Berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Malino menyatakan bahwa hasil temuan dari pihaknya, kedua pelaku yang ditahan, terduga pelaku yang ditahan mengakui telah mencetak sekira 100 lembar lebih uang palsu menggunakan peralatan sederhana, printer, dan kertas APS biasa. Modusnya dikenali melalui membelanjakan uang-uang palsu tersebut di toko-toko kecil, khususnya menyasar pedagang yang pada saat itu lagi sibuk melayani pelanggan. Nah, selain itu juga modus penyebaran lainnya diperkirakan menyasar pengguna jasa perbankan atau pengguna jasa ATM yang berada di sekitar pinggiran jalan Kabupaten Malino, di mana pelaku meminta tolong agar uang tersebut ditransferkan dengan ganti. Nantinya pelaku akan memberikan uang secara tunai kepada warga yang mau menolong untuk mentransferkan uang tersebut ke rekeningnya. Untuk saat ini Polres Malino telah mengamankan dua orang warga Kabupaten Malino yang diduga wilayah operasinya juga berada di sekitar wilayah Kabupaten Malino dan diduga telah beroperasi sejak Februari 2022 lalu, dan hasil pengakuan atau pemeriksaan dari polisi menemukan sekira 100 lebih uang palsu yang telah dicetak atau jika dinominalkan berjumlah 10 juta rupiah lebih. Saat ini polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain karena beberapa waktu yang lalu juga kasus yang sama sempat viral terjadi di kota tetangga yakni Kota Tarakan. Saat ini masih berlangsung proses penyelidikan terhadap perkara atau kasus peredaran uang palsu di Kabupaten Malino, dan Polres Malino belum bisa memberikan keterangan lanjut dan akan terus memantau kasus tersebut. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Supri dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, sebanyak 4 mahasiswa ditetapkan sebagai tersangka karena menurunkan bendera merah putih ketika berunjuk rasa di kantor Bupati Majene pada Senin 23 Mei lalu. Keempat mahasiswa tersebut yakni berinisial FA 22 tahun, JN 18 tahun, AE 19 tahun, dan NL 19 tahun. Mereka dikenai pasal 66, Jangto pasal 24 huruf A, Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar. Ada Mas Din yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mas Din. Ya, baik Firdra dan Tribuners, dapat kami informasikan bahwa Polres Majene telah menetapkan mahasiswa tersangka terkait insiden penurunan bendera merah putih di depan kantor Bupati Majene saat melakukan aksi beberapa waktu lalu, di mana keempat tersangka tersebut ditetapkan jadi tersangka dalam press release yang dilakukan Polres Majene pada Senin siang kemarin, di mana dalam press release yang dipimpin langsung oleh Kapolres Majene AKBP Febrian Zagian menyebutkan sebelumnya ada 9 mahasiswa yang dipanggil untuk diminta keterangan terkait insiden penurunan bendera saat aksi tersebut. Dan dari 9 mahasiswa yang diminta keterangan tersebut, 4 antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Adapun keempat tersangka dengan inisial FA 22 tahun,
kemudian JN 18 tahun, dan AE serta NL masing-masing berusia 19 tahun. Dengan peran masing-masing Firda dan Tribuners, untuk FA sendiri pada saat penurunan bendera merah putih, dia berperan untuk menurunkan, menaikkan, mengikat, serta menggabungkan bendera dengan bendera organda yang ikut dikibarkan pada saat sesaat setelah bendera merah putih diturunkan dan kemudian dikibarkan kembali. Adapun peran dari JN, yaitu memegang dan menarik tali usai bendera organda itu diikatkan di tiang bendera yang sama dengan bendera merah putih. Kemudian tersangka lainnya, yakni itu menyerahkan salah satu bendera organda kemudian bendera merah putih. Sedangkan JN membantu mengikat bendera merah putih dan menggabungkan dengan bendera organda. Dan terkait dengan ini, mereka dikatakan melanggar pasal 66 junto pasal 24 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2000 tentang bendera bank negara serta lagu kebangsaan pasal 55 ayat 1 KUHP maksud merendahkan kehormatan bendera negara dengan cara menurunkan bendera negara, kemudian memasang 3 bendera organda, kemudian dikibarkan kembali di satu tiang yang sama dengan ancaman hukuman 5 penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah. Dan sedikit Tribun dan Firda terkait dengan kronologi, di mana Senin lalu, yakni pada 23 Mei 2022, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi organda ini melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa di depan kantor Bupati Majene. Namun saat hendak memasuki kantor Bupati Majene melakukan audiensi dengan pemerintah, oknum mahasiswa tersebut kemudian menurunkan bendera merah putih yang mana juga diikuti dengan mengikatkan 3 bendera organda yang juga menjadi bukti atau barang bukti dalam kasus ini dan kembali dikibarkan. Setelah itu kemudian unjuk rasa atau audiensi dengan Pemkab kemudian dilanjutkan. Namun tidak lama setelah itu pihak dari Polres Majene kemudian datang untuk melihat kondisi yang ada di kantor Bupati Majene dan 9 kemudian lebih lanjut. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan Masdin dari Tribun Sulbar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres AKBP Ferry Febrianto Siagian. Berikut liputannya untuk Anda. Kapolres Majene, kami sangat menghargai adik-adik mahasiswa yang menyampaikan aspirasi karena itu dilindungi oleh undang-undang. Kami berharap tidak ada kejadian seperti tanggal 23 kemarin, di mana saat mahasiswa aksinya menurunkan bendera merah putih yang merupakan simbol negara. Ya. Jadi cukup hari ini, itu terakhir ya di Majene. Kita ingat bahwa Majene mempunyai visi, bahwa Majene adalah kota pendidikan. Ya. Jadi kita harus mencerminkan, sama kan unjuk rasa pun harus mencerminkan sebagai mahasiswa-mahasiswa yang berpendidikan, ya, mengetahui aturan, mengetahui hukum, mengetahui undang-undang yang berlaku di negara ini. Jadi tolong kerjasama kita ya kepada adik mahasiswa masa unjuk rasa. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Karimun berhasil membekuk 3 orang pelaku yang melakukan kegiatan ilegal penimbunan BBM jenis solar bersubsidi. Penimbunan tersebut diketahui mengakibatkan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM solar bersubsidi yang terjadi di wilayah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Yeni Hartati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yeni. Baik, selamat siang rekan Firda dan Tribunus. Akibat kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis solar bersubsidi yang terjadi di wilayah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Satreskrim Polres Karimun berhasil membekuk 3 orang pelaku yang melakukan kegiatan ilegal penimbunan BBM jenis solar bersubsidi. 3 pelaku yang berinisial dari EH, YS, dan MS berhasil dibekuk di kediamannya yang berada di Jalan Telaga 7, RT 3, RW 3, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, pada 27 Mei 2022. Dalam konferensi pers yang digelar di Mako
Polres Karimun pada kemarin Senin 31 Mei 2022, Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Arsyad Riyandi mengatakan modus dari 3 pelaku melakukan penimbunan ini dengan cara menyuling langsung dari SPBU yang ada di Kabupaten Karimun, di mana penyulingan dilakukan dengan cara manual yang dimasukkan ke dalam drijen, kemudian pelaku menjual kembali dengan meraup keuntungan 60.000 per drijennya. Nah, atas pengungkapan yang dilakukan pihak Polres Karimun, petugas berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 1,4 ton BBM solar bersubsidi, 3 truk sebagai alat pengangkut, dan buku yang dimana data dari penjualan pelaku. Nah, dari atas kejadian ini, atas insiden ini juga, pihak Polres Karimun juga masih melakukan penyelidikan pemeriksaan lebih lanjut terhadap petugas SPBU, di mana apakah masih apakah terlibat dalam penyeludupan atau penimbunan yang terjadi bersama 3 oknum, dan saat ini pelaku atas perbuatan pelaku dikenai pasal 55 nomor 22 tahun 2001 tentang gas dan minyak dan gas dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan denda 60 miliar. Sekian Firda, saya kembalikan di studio. Baik, terima kasih rekan Yani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Arsyad Riyandi. Berikut liputannya untuk Anda. Pengungkapan daripada penyelewengan BBM bersubsidi ini, di mana para tersangka ini melakukan pengambilan BBM bersubsidi di sebuah SPBU, kemudian dibawa ke gudang mereka. Kemudian para penyelidik dari Satreskrim Polres Karimun melakukan penyelidikan, di mana para tersangka ini tertangkap tangan sedang melakukan penyulingan. Jadi bisa dilihat ada di sebelah sana itu ada sebuah tangkinya, dia dilakukan upaya manual untuk melakukan penyulingan terhadap sebuah jergen-jergen seperti ini. Ya. Kemudian setelah dilakukan upaya penangkapan tertangkap tangan tadi, kemudian kita lakukan bawa ke kantor untuk dilakukan interogasi terhadap kegiatan mereka. Terbukti dari hasil penyelidikan tadi, kita naikkan penyidikan bahwa memang betul mereka dan mengakui kegiatan mereka selama ini sudah dilakukan sejak bulan Februari tahun 2021. Jadi asumsinya sudah 1 tahun lebih mereka melakukan penyelewengan daripada BBM bersubsidi ini. Kemudian dari hasil penyidikan, setelah penyelidikan dan penyidikan kita menemukan 2 alat bukti, kita tetapkan tersangka, dan kemudian barang bukti yang ada tadi seperti disampaikan ada 1.470 liter sudah kita lakukan tera untuk barang bukti yang kita gunakan, dan ada 3 buah truk yang sudah kita jadikan barang bukti dalam perkara ini. Akibat perbuatan ini apa yang terjadi di Karimun? Baik, kita melakukan penyelidikan ini karena kita melihat bahwa di Kabupaten Karimun ini pada khususnya ada beberapa kali lonjakan ataupun pergerakan daripada masyarakat yang memprotes kok ada terjadi kelangkaan di terjadinya kelangkaan minyak di Kabupaten Karimun. Nah, dari hasil tersebut kemudian kita tindak lanjuti. Dari informasi, kita mencari informasi dan kita melihat bahwa memang benar terjadinya kelangkaan ini, salah satunya adalah penyelewengan seperti ini. Gara-gara status WhatsApp, terjadilah konflik antara 2 tetangga di Dusun Cetis, Desa Suruh, Kecamatan Tasik Madu, Karanganyar. Ketua RW setempat, lalu Alun Sagoro, mengatakan peristiwa tersebut melibatkan 2 keluarga, yakni keluarga DP dan EW. Konflik tersebut dipicu oleh kejadian hilangnya ponsel anak DP. Konflik keduanya kemudian berujung pada penyegelan jalan di depan rumah DP. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Septiana Ayu Lestari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Septi. Baik, Firda, terima kasih. Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei tahun 2021 kemarin telah terjadi konflik antara 2 tetangga atau 2 keluarga di Kecamatan Tasik Madu, Kabupaten Karanganyar, di mana tetangga kedua keluarga tersebut sebenarnya rumahnya bersebelahan, dan
dari melibatkan dari keluarga EW dan keluarga EP, keluarga DP maksud saya. Kejadian konflik tersebut atau perseteruan antara tetangga tersebut pertama kali terjadi ketika DP merasa kehilangan handphone milik anaknya. Kemudian DP pergi ke orang yang atau orang pintar di sekitar desanya dan mengungkapkan bahwa HP-nya itu diambil oleh orang di depan rumahnya. Kemudian si DP ini membuat status WhatsApp di grup WhatsApp yang menyatakan bahwa handphone anaknya diambil oleh orang tetangga di depan rumahnya dan juga akan juga terdapat ancaman karena tidak terima EW ini, karena merasa dan tidak terima EW ini kemudian mendatangi DP, keluarga DP dan berharap ada iktikat baik dari keluarga DP untuk meminta maaf. Namun hingga ditunggu hingga beberapa saat keluarga DP tidak ada iktikat baik dari untuk meminta maaf dan akhirnya menyegel pagar rumah keluarga DP ini. Kemudian kasus tersebut langsung ditengahi atau dimediasi oleh Ketua RW setempat, Ketua RT setempat, juga terdapat perwakilan dari Babin Kamtimas dan Babinsa yang langsung menengahi antara kedua keluarga tersebut dan akhirnya dapat langsung diselesaikan. Kedua keluarga sepakat untuk damai dan sudah menyelesaikan kasus seteru tersebut secara kekeluargaan dan dinyatakan dalam surat keterangan yang ditandai di atas materai. Kabar tersebut juga dibenarkan oleh Kapolsek Tasikmadu yang menyatakan bahwa perseteruan antara dua keluarga tersebut kini telah diselesaikan dan pagar rumah yang sempat ditutup menggunakan seng juga langsung dibuka oleh keluarga EW. Demikian, Firda. Ya baik, terima kasih rekan Septi dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Tim penyengat Tunggal Jaya, Satreskrim Polsek Tunggal Jaya, berhasil membongkar kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Simpang Pauh, Desa Beji Mulyo, Kecamatan Tunggal Jaya, Muba pada Senin 23 Mei. Adapun modus yang dilakukan oleh sejumlah pelaku dengan menyuruh salah satu tersangka bernama Vivi mengajak korban untuk bertemu dan berpura-pura meminta antar pulang. Pada saat diantar tersebut, sejumlah pelaku lain melakukan perampokan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam. Akibat kejadian perampokan tersebut, korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Fajri Ramadan yang akan rekan Fajri. Baik, terima kasih rekan Firda. Terbongkarnya kasus pencurian dengan kekerasan tersebut setelah aparat kepolisian Polsek Tunggal Jaya menerima laporan dari korban Ade Kurniawan, di mana korban Ade mengalami pencurian kekerasan atau dibegal. Polsek Tunggal Jaya sendiri mengamankan sejumlah pelaku, yaitu Arifin, Vivi yang merupakan istri dari Arifin, Setiono, dan Yogi. Berbekal informasi tersebut, anggota kepolisian dari Polsek Tunggal Jaya melakukan pencarian terhadap pelaku. Sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut, pelaku langsung melakukan penangkapan terhadap salah satu korban, yaitu Vivi. Dari keterangan Vivi tersebut, pihak kepolisian mengetahui ada sejumlah pelaku lain, yakni Arifin, Setiono, dan Yogi. Nah, setelah itu Vivi ini ditemukan juga sejumlah barang bukti seperti handphone milik dari korban. Sehingga pihak kepolisian langsung mengejar sejumlah tersangka lain. Namun pada saat dilakukan penangkapan, dua pelaku yakni Arifin dan Yogi melakukan perlawanan, sehingga aparat kepolisian mengambil tindakan tegas dan terukur melumpuhkan mereka. Selain itu, modus yang dilakukan oleh sejumlah tersangka yakni mengorbankan Vivi, yakni salah satu tersangka, untuk meminta antar terhadap korban. Pada saat diantar tersebut, sejumlah tersangka langsung melakukan penghadangan terhadap korban. Di sana tersangka langsung mengeluarkan senjata tajam dan mengambil sejumlah handphone, sepeda motor, dan ATM. Korban sendiri diikat oleh para tersangka
dan salah satu tersangka yakni Yogi kemudian ke ATM dan mengambil sejumlah uang milik korban. Setelah melakukan perampokan tersebut, korban langsung diikat dan ditinggalkan begitu saja. Namun berkat berusaha payah untuk melepaskan diri, akhirnya korban berhasil melepaskan diri dan melaporkan kejadian yang dialami di Mapolsek Tungkajaya. Firda. Ya baik, terima kasih rekan Fajri dari Sriwijaya Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolsek Tunggal Jaya, yaitu Nirwan Haryadi. Berikut liputannya untuk Anda. Terdiri dari suami dan istri dan adik-adiknya, dan terjadi pada hari ini kita lakukan perampokan. Jadi mereka melakukan perampokan hari ini juga, Pak ya? Siap, hari ini juga mereka melakukan perampokan. Kita lakukan penangkapan di mana, Pak? Kita lakukan penangkapan di Desa Dapo, itu Desa Simpang Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya. Iya. Yang kita amankan selain pelaku ini apa aja nih, barang buktinya nih? Yang kita amankan untuk sementara kendaraan korban, HP korban, serta pedang yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan perampokan. Iya, keempat pelaku ini apa memang sudah lama dia itu melakukan perampokan, Pak? Memang keempat ini selama ini sudah kita cari, tapi agak sulit memang izin. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa tangkap mereka. Tangguhat menanjak truk pengangkut bata ringan berjalan mundur lalu menabrak pagar rumah dan sepeda motor. Dari informasi yang didapat, kejadian tersebut terjadi di Jalan Bunga Vinolea, Kecamatan Lowakwaru, Kota Malang pada Senin 30 Mei siang. Warga sekitar bernama Kuswanto mengatakan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 1 siang. Saat itu truk dengan nomor polisi N8260UT berjalan dari arah utara menuju ke selatan. Jalanan di sana berbentuk cekungan layaknya mangkok, yaitu turunan ke bawah kemudian menanjak ke atas. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Kukuh Kurniawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kukuh. Iya, rekan Firda, bisa saya jelaskan bahwa menurut saksi mata Kuswanto, bahwa truk tersebut berjalan dari arah utara menuju ke selatan. Padahal di jalan tersebut sudah terpasang rambu larangan untuk melintas, tapi sopir truk tetap nekat untuk menerobos. Dan kondisi jalan pada waktu itu berbentuk cekungan, yaitu turunan ke bawah lalu menanjak ke atas. Dan menurut keterangan saksi mata, truk tersebut berjalan turun ke bawah tidak mengalami kendala apapun. Namun saat di jalan menanjak, truk itu tidak kuat naik dan langsung mundur. Dan tepat di belakang truk tersebut terdapat sepeda motor Yamaha Mio Nopol N2295AN, dan motor itu dikendarai seorang ibu rumah tangga yang sedang membonceng anak perempuannya. Langsung saja truk itu pun mundur, kehilangan kendali dan melindas sepeda motor tersebut. Truk baru berhenti usai menabrak pagar rumah. Namun menurut Kuswanto tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut, karena pengendara beserta anaknya sudah turun dari sepeda motor dan langsung menjauh. Dan Kanit Gakum Satlantas Polres Malang Kota Ibtu Saiful Ilmi mengungkapkan bahwa memang membenarkan adanya kejadian itu. Dan truk yang dikemudikan oleh Dwi Pria Amang Saputra, warga Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowakwaru, Kota Malang ini juga diduga mengalami kelebihan muatan, sehingga pihak kepolisian memberikan sanksi tilang kepada sopir truk karena selain kelebihan muatan juga melanggar rambu lalu lintas. Begitu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Kukuh dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Aceh, Saudara. Sebanyak 21 orang penumpang bus Sempati Star yang terbalik di tikungan tajam Jalan Medan, Banda Aceh, Gampong Alu Hitam, Kecamatan Birembayan, Aceh Timur pada Senin 30 Mei dilaporkan selamat. Namun ke-21 korban yang mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Langsa ada yang mengalami luka berat hingga luka ringan. Untuk mengetahui bagaimana update kondisi dari korban, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Serambi News Indonesia, ada Zubir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zubir. Ya, terima kasih Firda. Dapat kita laporkan dari Kota Langsa, Provinsi Aceh. Ya,
yaitu tepatnya di wilayah hukum Polres Langsa, Polda Aceh. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas kecelakaan tunggal pada Senin kemarin sekitar pukul 4.30 atau menjelang waktu salat subuh. Satu unit bus antar provinsi yaitu yang melaju dari kota Banda Aceh menuju kota Medan terbalik di tikungan tajam Desa Aluitam, Kecamatan Birembayun, Kabupaten Aceh Timur yang merupakan atau wilayahnya masuk ke wilayah hukum Polres Langsa. Diduga dari keterangan Kasalantas Polres Langsa yaitu AKP Pelitian Handayani, hasil penyelidikan yang mereka lakukan, diduga bus ini terbalik karena supir bus yang melarikan diri setelah pasca kejadian mengantuk. Saat itu bus yang melaju dengan kecepatan tinggi ketika tiba di tikungan terprosok ke beram jalan sehingga supir bus coba membanting setir ke arah kiri lagi namun tidak berhasil hingga akhirnya bus tersebut terbalik di lokasi kejadian. Akibat bus ini terbalik, 21 penumpang mengalami luka-luka serius, termasuk ada yang berat dan ringan, dan 8 orang lainnya hanya mengalami luka lecet. Jadi 21 orang korban sejak kemarin pasca kejadian pagi itu langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Langsa dan dirawat hingga saat ini. Saat ini data terbaru yang kita peroleh, ada 2 pasien yang terpaksa harus dilakukan operasi karena mengalami luka di kepala, yaitu anak umur 2 tahun, dan satunya lagi orang dewasa yang akan dilakukan operasi di bagian kaki. Untuk 3 orang, ada 3 orang pasien dirujuk bukan berarti tidak bisa ditangani di rumah sakit, namun atas permintaan keluarga. 1 orang dilaporkan juga telah diperbolehkan pulang, sehingga saat ini sekitar 17 orang pasien yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Langsa. Jadi pasca kejadian sopir bus tersebut melarikan diri, yang hingga kini belum diketahui di mana rimbanya. Pihak kepolisian juga telah menghimbau kepada sopir bus tersebut untuk segera menyerahkan diri. Dan kasus kecelakaan bus tunggal ini telah dalam penanganan Satuan Lalu Lintas Polres Langsa. Ya, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Subir dari Islami News Indonesia atas laporan yang selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara Rinaldi Tumangger, 26 tahun tewas di tempat seusai terlibat kecelakaan dengan kendaraan roda 4. Yang bersamaan melaju dari kota Pangkal Pinang menuju Sungai Selan, Kabupaten Bangka pada Senin 30 Mei pagi. Kendaraan roda 2 yang dikendarai korban melaju kencang dan tak mengetahui bahwa kendaraan roda 4 yang dikemudikan oleh Amir ingin berbelok ke Jalan PL Desa Teru, Kecamatan Simpang Katis. Akibat tabrakan tersebut, korban terpental dari motor dan kepala korban terjatuh di bagian bawah roda ban. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami, dari Bangka Pos ada Arya Bima yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arya. Ya, baik. Terima kasih rekan Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Perlu saya laporkan bahwa memang benar pada kemarin Senin tanggal 30 Mei tahun 2022 telah terjadi peristiwa laka lantas yang melibatkan 1 orang pengendara motor tewas di tempat usai menabrak 1 mobil berjenis dump truck di salah satu ruas jalan di Desa Teru, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah. Diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana awalnya kendaraan mobil dump truck dengan nomor polisi BN 8812 PT yang dikemudikan oleh Amir Hamzah melaju dari arah Pangkal Pinang menuju arah Sungai Selan. Sementara itu di belakangnya melaju juga sepeda motor yang dikendarai oleh Rinaldi Tumangger yang melaju di belakang mobil dump truck tersebut. Namun naasnya di salah satu ruas jalan di Desa Teru, mobil dump truck tersebut ingin berbelok ke arah kanan ke salah satu ruas jalan. Karena posisi yang sangat dekat dan melaju cukup kencang, alhasil sepeda motor yang dikemudikan oleh
Renaldi tersebut menabrak mobil dump truck tersebut hingga menyebabkan Renaldi kemudian meninggal dunia karena mengalami luka di bagian kepala, terutama mengalami lebam pada bagian pipi serta kondisi rahang yang bergeser agak ke kanan. Diketahui akibat kejadian itu warga setempat sempat tidak berani untuk menolong korban yang saat itu sudah terkapar kurang lebih 2 jam lamanya sambil menunggu dari anggota kepolisian setempat untuk datang. Diketahui juga bahwa sopir mobil dump truck tersebut juga sempat ketakutan dan hendak melarikan diri karena takut ataupun shock karena takut hendak diamuk oleh massa. Namun setelah beberapa lama menunggu, datanglah kemudian anggota dari Polsek Simpakatis yang langsung mengamankan TKP dan langsung menghubungi unit Laka Lantas Satlantas Polres Bangka Tengah. Setelah itu kemudian korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Baktiwara Kota Pangkal Pinang, sementara pengemudi mobil dump truck beserta barang bukti mobil dan 1 unit motor tersebut langsung dibawa dan diamankan ke Satlantas Polres Pangkal Pinang untuk kemudian dilakukan penyidikan lebih lanjut. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan, rekan Firda. Ya baik, terima kasih rekan Arya Bima dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Sebuah mobil minibus berwarna hitam putih terbakar di Desa Lahotutu, Kecamatan Wonggoduku, Kabupaten Konawe pada Senin 30 Mei pagi. Mobil tersebut diketahui dari arah Unaha menuju Kendari. Peristiwa ini dibenarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kapolsek Wonggoduku, Ibda Jusriyadi. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Sultra, ada Armanto Sepu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arman. Ya baik rekan Firda, kami melaporkan dari Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa pada Senin kemarin tanggal 30 Mei 2022 terjadi kebakaran sebuah minibus merek Toyota Avanza dengan warna putih berstrip hitam, di mana kejadian tersebut terjadi di Desa Lahotutu, Kecamatan Wonggoduku Barat, Kabupaten Konawe. Saat kami konfirmasi ke pihak kepolisian bahwa penyebab dari terjadinya kebakaran minibus tersebut bermula saat sopir atau pengemudi yakni Syukur melakukan pengisian bahan bakar yang tak jauh dari lokasi kebakaran sekitar 50 meter dengan mengisi jerrycan sebanyak 15 di dalam mobilnya. Setelah mengisi, mobil tersebut kemudian bergerak menuju arah Kendari. Sambil menelpon, tiba-tiba mobil tersebut terjadi percikan api pada bagian bawah. Nah, hal serupa juga diungkapkan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dinas Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran, di mana sopir atau korban setelah mengisi bahan bakar di Pertamina Wonggoduku kemudian terjadi percikan api pada bagian bawah mobil, sehingga sopir sempat akan menyelamatkan beberapa jerigen yang berisi pertalite di dalam mobil tersebut, namun api yang cepat menyambar membuat kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap pemilik dan manajemen SPBU di Wonggoduku. Kejadian kebakaran di depan SPBU Lambang. Terus saya menyiapkan anggota, menyampaikan pada anggota untuk kita segera ke TKP. Dalam waktu kurang lebih 1 menit kami ambil kendaraan, kemudian kami semua naik ke dalam kendaraan, kami menuju ke TKP. Kurang lebih 15 menit kami sudah sampai di TKP. Kami sampai, kami langsung melakukan pemadaman api sampai terakhir kita pendinginan. Itu yang kebakaran apa Pak? Kebakarannya mobil Avanza. Avanza yang menurut informasi bahwa mobil itu mobil pengantri BBM. Nah, setelah kami cek di dalam kendaraan itu ada bekas jerrycan yang sudah terbakar, itu ada di belakang ada 9 jerrycan. Kemudian informasi yang disampaikan oleh masyarakat bahwa di depan di tempat duduk belakang sopir ada 3 jerrycan.
Berarti jumlahnya 12 jerigen. Berapa orang Pak di dalam mobil? Kalau di dalam mobil hanya 1 orang, informasi yang bisa saya dapat dari yang menyaksikan di TKP. Terluka Pak? Informasi bahwa supir itu keluar sudah ada percikan api di lengan dengan paha. Kurang dari 24 jam pasca gemparnya surat teror di tempat ibadah yakni masjid-masjid dan juga musola di Kabupaten Kutai Kartanegara, akhirnya pihak kepolisian dari Polres Kukar menangkap pelaku. Pelaku teror berhasil diamankan di Masjid samping Polres Kukar pada Senin 30 Mei malam. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Aris Joni yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aris. Terima kasih Firda. Tribuners, saya kini melaporkan bahwa pada hari Sabtu kemarin terjadi sebuah teror dalam bentuk surat yang disebar ke rumah ibadah yang ada di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di mana surat teror tersebut berisikan permintaan sejumlah uang kepada pengurus masjid dan juga ancaman pembunuhan terhadap pengurus masjid yang tidak menuruti keinginan si peneror tersebut, di mana peneror tersebut mengaku bernama Ahmad, berhasil ditangkap pada malam harinya. Jadi si peneror ini menebar teror melalui kertas selembar surat yang berisikan permintaan sejumlah uang dan disebar ke beberapa masjid dan langgar yang ada di wilayah Kukar. Hal tersebut membuat kaget sejumlah pengurus masjid, salah satunya Masjid Al-Mizan yang ada di Kecamatan Luakulu serta Masjid Al-Istiqomah yang ada di Desa Luaduri Ilir, Kecamatan Luajanan. Nah, pada sore hari diketahui oleh pengurus masjid ada selembar surat yang berisi ancaman tersebut. Kemudian pihak pengurus masjid melaporkan ke pihak kepolisian. Bahkan salah satu masjid juga sudah merekam melalui CCTV ciri-ciri daripada si peneror tersebut, sehingga pihak kepolisian mendapatkan bantuan dari CCTV tersebut. Pada akhirnya malam harinya terduga pelaku berhasil diamankan di salah satu masjid di samping Polres Kutai Kartanegara. Oleh petugas kepolisian sendiri pada saat diciduk atau ditangkap, terduga pelaku ini terlihat seperti pangling atau kebingungan, dan mengaku bahwa dirinya sudah lupa ingatan dan sudah 5 kali keluar masuk rumah sakit jiwa di Kota Samarinda. Hal tersebut tidak lantas langsung dipercaya oleh pihak petugas, namun petugas mendapati beberapa lembar surat teror tersebut di kendaraan motornya, dan si peneror beserta alat buktinya langsung dibawa ke Mapolres Kukar untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Saat ini sang peneror sudah diamankan di Mapolres Kukar, dan informasi terkini pada petang nanti atau sore nanti pihak kepolisian melalui Satreskrim Polres Kukar akan merilis hasil dari pemeriksaan si peneror tersebut, apa motif dan juga seperti apa si peneror tersebut. Tapi untuk saat ini kondisi sudah kondusif karena tersangka sudah diamankan oleh pihak kepolisian, sehingga para pengurus masjid sudah lega, namun tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi-aksi yang semacam ini. Seperti itu, Firda.
Ya baik, terima kasih rekan Aris Joni dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN akan meninjau lokasi yang terdampak banjir di Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Halmahera Utara pada Selasa 31 Mei. Di mana jalan tersebut status jalan nasional di ruas jalan Trans Tubelo Galela. Di Desa Mamuya, dampak banjir sangat terasa setiap hujan lebat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate, ada Arafik Hamid yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arafik. Ya, rekan Firda, baik yang pada pagi tadi sejumlah warga di Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, pasca banjir pada Jumat 27 kemarin terdapat banjir dan sejumlah ruas jalan di Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Halmahera Utara juga terdampak, dan bahkan sehingga sejauh ini material pasir dan batu juga masih berhamburan di ruas jalan. Sekitar pukul 7 pagi tadi warga setempat sempat memblokir jalan akibat belum ada perhatian dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Selanjutnya rekan Firda, sekitar pukul hampir 1 jam aktivitas kendaraan dari arah utara menuju arah selatan terdapat 6 kecamatan di Kecamatan Galela Lodara dan Kecamatan Galela juga sempat terhenti akibat aktivitas pemblokiran jalan tersebut. Nah, di sahabat Firda, di pukul 12.00 tadi siang, pihak dari Balai Jalan Nasional Provinsi Maluku Utara telah tiba di lokasi tersebut. Nah, di lokasi tersebut juga sempat balai dan pemerintah desa dan warga setempat melakukan pertemuan, dan alhasil dari pertemuan tersebut terdapat ada beberapa poin kesepakatan, yakni yang pertama dari balai tersebut juga yang pertama soal pelaksanaan jalan, bahkan hingga saat ini pelaksanaan jalan dari Balai Provinsi Maluku Utara sudah melakukan pembersihan dan pemukuran ruas jalan di Desa Mamuya tersebut. Nah, dari beberapa poin tersebut, dari pihak warga juga menyampaikan ke Balai Provinsi Maluku Utara, hal ini Balai Jalan Nasional dan Jembatan, pelaksanaan jalan tersebut sudah dilakukan dan hingga saat ini sudah material pasir dan batu sudah mulai dibersihkan. Nah, di sekitar pukul 13.00 pihak dari pemerintah daerah setempat Kabupaten Halmahera Utara, hal ini Dinas Pekerjaan Umum telah berada di lokasi dan pelaksanaan untuk pembersihan jalan tersebut sudah dilakukan. Nah, hingga saat ini pun aktivitas warga setempat di Desa Mamuya sudah mulai kondusif, sahabat Firda. Mungkin demikian laporan dari saya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ternate atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari seorang warga Desa Mamuya, Eros Dawile. Berikut liputannya untuk Anda. Aktivitas umum tertentu terhalangi. Itu minta harus ada perhatian dari pemerintah. Nah, bahkan sejauh ini pemerintah daerah belum pernah realisasi untuk. Iya, dari pemerintah daerah turun pernah turun cuma foto-foto saja. Seperti realisasi itu tidak ada sampai sekarang. Nah, sekarang tuh sudah mau kasih bersih jalan. Jadi maksud supaya pemerintah cepat turun supaya ada pencegahan dari musibah banjir yang ada yang orang alami saat ini. Bahkan berapa kali terjadi banjir? Sekitar 11 kali. 11 kali banjir. 11 kali terjadi musibah kebanjiran ini. Bahkan sekitar 10 rumah warga yang terendam ya. 10 rumah warga yang terendam. Bahan-bahan juga terendam. Bahkan sempat diblokir pada kemarin ini, sempat diblokir akibat janji dari pemerintah untuk perbaiki jalan.
Orang tua meminta panti asuhan Bunda Mulia di Jalan Maleo, RT 13, Lorong 8, Kelurahan Wania, Timika ditutup. Hal tersebut dikarenakan baru-baru ini terjadi ruda paksa dilakukan oleh pengurus panti asuhan kepada anak di bawah umur. Aksi ini dilakukan oleh keluarga korban karena tidak puas dengan apa yang terjadi kepada anak-anak mereka. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Marcelinus Labulela yang akan melaporkannya. Silakan rekan Marcel. Baik, selamat sore Firda dan Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa terkait dengan adanya kasus ruda paksa di Panti Asuhan Bunda Mulia di Distrik Wania SP4, bahwa terkait dengan kasus ini kemarin sekitar pukul 10:40 sejumlah orang tua dari panti asuhan tersebut mendatangi lokasi tersebut dan meminta agar Panti Asuhan Bunda Mulia yang berada di lokasi tersebut agar ditutup. Hal ini berakibat dari adanya kasus ruda paksa yang dilakukan oleh oknum suami dari pemilik panti asuhan tersebut melakukan persetubuhan dengan anak panti asuhan berusia 13 tahun berinisial A. Untuk terkait kasus ini dapat saya informasikan bahwa saat ini garis polisi lain telah dipasang agar warga masyarakat atau orang-orang sekitar tidak masuk ke area panti tersebut. Adapun dalam aksi yang dilakukan oleh orang tua korban berinisial A yang mendatangi panti asuhan kemarin itu, mereka meminta agar panti asuhan segera ditutup dan mereka datang membawa piloks antara lain warna merah dan hitam untuk mencoret di dinding bangunan panti asuhan agar panti asuhan ini harus segera ditutup. Ini mendapat tanggapan juga dari warga sekitar terkait keberadaan panti asuhan, di mana dari pengakuan Wakil Ketua RT setempat bahwa panti asuhan ini sebelum berdiri sejak 1 tahun lebih lamanya beroperasi, belum ada laporan terkait adanya panti asuhan tersebut, dan memang ada aktivitas di dalam panti asuhan seperti adanya anak-anak yang kurang lebih ada sekitar 30 anak-anak berada di dalam panti asuhan tersebut. Namun tidak semuanya tinggal di panti asuhan tersebut, di mana mereka hanya datang di saat ada mungkin sumbangan-sumbangan dari donatur-donatur. Sudah dapat saya tambahkan bahwa terkait dengan adanya kedatangan orang tua untuk meminta panti asuhan ditutup ini, bahwa sebelumnya Satreskrim Polres Timika telah mengamankan terduga pelaku berinisial AL yang melakukan ruda paksa terhadap anak tersebut, bahwa saat ini sudah ditahan di Mapolres Mil 32. Untuk diketahui juga ada juga kasus ini kian merembet, artinya bahwa setelah berdasarkan pengakuan korban bahwa tidak hanya satu orang pelaku yang meruda paksa dirinya, namun ada pelaku-pelaku lain yang sudah diamankan di Polres Mapi karena dirinya sempat melarikan diri ke Polres Mapi sejak tanggal 28 lalu. Untuk pelaku yang diamankan di Mapi itu berinisial B, di mana dia diamankan bermodus sebagai penjual parfum di area Mapi. Dapat saya tambahkan, Silda dan Tribuners, hingga saat ini polisi terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini, di mana karena memang anak yang diruda paksa ini saat ini masih dalam kondisi trauma dan enggan memberikan keterangan-keterangan yang bersifat terbuka kepada pihak polisian, maka kasus ini hingga saat ini sementara diproses. Namun untuk oknum ruda paksa yang merupakan salah satu atau istri dari pemilik panti asuhan sekarang saat ini sudah diamankan di rutan Polres Timika, dan untuk pelaku lainnya yang berinisial B tadi yang berada di Kabupaten Mapi nanti pada hari Kamis akan dikirim ke Timika untuk diproses dan dimintai keterangan lebih lanjut. Begitu Firda. Ya baik, terima kasih rekan Marcel dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Wakil Ketua RT 13 Gerson Wamsiwar. Berikut liputannya untuk Anda. Kelurahan Wonosari Jaya. RT berapa ini Pak? RT 13, jalur 8, Jalan Maleo. Jalan Maleo, jalur 8 Jalan Maleo ya. Sudah berapa lama panti ini kah?
Sekitar sudah 1 tahun, dalam 2 tahun. Siap. 1 tahun. Dari 2 tahun, dalam 2 tahun. Tapi dengan kita tidak tahu. Ada lapor ke RT kan tidak? Ya? Ada lapor ke RT kan tidak? Berdirinya Pak. Ya itu yang tadi saya ada bilang. Iya. Selama mereka buat sesuatu di sini tidak pernah lapor ke RT. Nanti saya sudah begitu orang langsung ke lurah dengan camat. Jadi kita tidak tahu apakah ada izin atau tidak, kita tidak tahu. Jadi nanti kalau mau tahu yang jelas, mungkin tanya di lurah sama camat. Selama Om jadi RT di sini, Om Wakil RT. Oh, Bukan RT. Oh, warga. Saya warga dan saya sebagai wakil di RT. Wakil RT. Oke, RT. Dari Om dari wakil RT, dari pantauan Om berapa banyak anak-anak yang ada dalam? Ini yang ada di dalam sini yang biasa kita lihat selama ini kan ada 16, tapi yang tinggal di sini ada 10. Ada 10 saja? Iya. Tapi maksudnya dia jarang ada kegiatan toh, kalau ada kegiatan donatur aja datang baru ini. Setiap hari ada sumbangan apa itu. Tapi kita tidak tahu izinnya ada gak, itu juga kurang tahu. Itu nanti Wali Kota Bitung Maurits Mantiri didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Bitung Frosman Dandel menghadiri kegiatan musyawarah cabang luar biasa Pemuda Pancasila Kota Bitung yang bertempat di lantai 4 kantor Wali Kota Bitung. Dalam sambutannya, Wali Kota Bitung Maurits Mantiri mengatakan Pemkot Bitung berharap Pemuda Pancasila turut memberi andil dalam perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Christian Wayongkiri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Christian. Terima kasih rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi pada hari Senin kemarin sudah berlangsung musyawarah cabang luar biasa Pemuda Pancasila Kota Bitung, di mana dari hasil musyawarah itu terpilih sebagai ketua Ayub Yudi Sengke yang akan memimpin Pemuda Pancasila dengan status sebagai Ketua MPC Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Bitung didampingi Sekretaris MPC Marcel Tatui. Dan dalam musyawarah cabang yang dibuka langsung oleh Wali Kota Bitung dan dihadiri oleh Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Sulawesi Utara Ronald Sorongan, Wali Kota Bitung Maurits Mantiri mengajak dan menghimbau kepada pemuda Pancasila untuk berperan aktif, mendukung dan mensukseskan segala program pemerintah. Satu di antaranya terkait dengan peningkatan indeks pendidikan manusia atau IPM, di mana menurut Maurits Mantiri masih sangat jauh dari harapan sehingga butuh peran serta dari semua stakeholder, semua pihak termasuk dengan pemuda Pancasila untuk mendukungnya sehingga bisa meninggi atau meningkat lagi IPM, indeks IPM yang ada di Kota Bitung. Kemudian Ayub Yudi Sengke juga selaku Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara mengatakan bahwa pihaknya akan memfokuskan pada program-program di sektor pendidikan dan UMKM serta akan mensejahterakan keluarga dari anggota anggota Pemuda Pancasila, anggota Pemuda Pancasila. Dengan begitu tujuan ataupun visi misi dari Pemuda Pancasila bisa terlaksana. Jadi sambil berorganisasi, kesejahteraan keluarga personil atau pengurus Pemuda Pancasila Kota Bitung juga harus diperhatikan. Demikian rekan Firda dan Tribuners, selamat sore. Demikian laporan dari Kota Bitung. Terima kasih rekan jurnalis dari dari sana. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan Tribuners ke wawancara dari Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Bitung terpilih Ayub Yudi Sengke. Berikut liputannya untuk Anda. Mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah Kota Bitung lewat Bitung Kota Digital untuk Pemuda Pancasila mulai dari cabang lewat KTA-nya juga sudah menggunakan sistem digital lewat KTA. Kemudian untuk program-program kerja kami akan menggunakan marketplace ya dalam rangka produk-produk dari Pemuda Pancasila yang nantinya yang akan dijadikan sebagai upaya-upaya peningkatan pendapatan dari kader-kader Pemuda Pancasila. Karena Ketua Umum pernah sampaikan bahwa organisasi juga harus jalan dan dapur keluarga juga harus ngepul. Nah, dua-dua ini kami akan
upayakan, dan juga saya akan mengkonsolidasikan sesuai perintah organisasi pada kami untuk konsolidasi sampai di tingkat ranting, dan membentuk badan-badan, kemudian memfasilitasi pembentukan lembaga-lembaga yang dirangkaikan dengan registrasi atau dilakukan registrasi terhadap anggota, sehingga secara hukum maupun secara keanggotaan dari MPC Pemuda Pancasila sampai di tingkat ranting itu dapat dipertanggungjawabkan karena mempunyai kartu tanda anggota. Ketua, tadi ada titipan juga mendukung mensukseskan program pemerintah bersama dengan mitra dalam hal ini kepolisian. Bagaimana itu, Ketua? Kaitan dengan mendukung kegiatan untuk vaksin dan kegiatan-kegiatan lainnya kaitan dengan untuk Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdananda, mewakili kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!